Jadi kalau kita lihat berita hoax ini memang sedang terjadi di mana-mana, bukan hanya di Indonesia. Kita tahu bagaimana ketika pemilihan umum di Amerika, orang Amerika juga diganggu oleh berita-berita hoax. Kita tahu bagaimana juga di Jerman dan beberapa negara Eropa, itu berita hoax juga mengejala. Fenomena apa itu sebetulnya? Kita tahu bahwa di Indonesia, hoax itu terjadi ketika media mainstream kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Karena banyak pemiliknya yang membuat partai, masuk ke partai, atau juga banyak wartawan yang melakukan pekerjaan rangkap menjadi joki politik. Berita hoax marak karena terjadi delegitimasi pemberitaan oleh media mainstream. Nah, berita hoax tidak bisa kita biarkan, karena berita hoax ini adalah berita yang menyesatkan, berita yang sengaja dibuat untuk menciptakan kebohongan, dan ini bisa menimbulkan kekacauan, perpecahan bangsa, karena kita berdebat, kita bersitegang satu sama lain, mempertahankan ini berita benar, ini berita benar versi orang lain. Nah, salah satunya adalah kita kembalikan kedikjayaan media mainstream, kita lakukan verifikasi terhadap perusahaan-perusahaan pers, dan yang ketiga adalah kompetensi wartawan dikembalikan. Dengan demikian orang tidak mudah lagi mengaku saya wartawan tapi tanpa kompetensi, dan tidak boleh lagi ada media-media mengaku bahwa kami adalah produk jurnalistik. Kenapa? Karena produk jurnalistik itu diatur harus berbadan hukum, harus mentaati kode etik jurnalistik, harus bisa diverifikasi Dewan Pers, dan terdiri dari wartawan-wartawan yang punya kompetensi. Untuk itulah hoax harus kita perangi bersama. Hoax tidak bisa hanya diperangi oleh Dewan Pers, oleh Kominfo, oleh polisi, tapi juga masyarakat membutuhkan ini karena kita harus bisa membedakan mana berita benar dan mana yang berita bohong atau berita hoax.